Welcome back, nama gue Edo Murtada. Untuk kalian yang baru di channel ini, gue biasanya bikin konten tentang jalan-jalan. Dan beberapa kali juga bikin konten tentang hidup minimalis. Di video ini gue cuma mau sharing aja. Jadi beberapa waktu yang lalu, akhirnya setelah bertahun-tahun gue menghina aplikasi ini, akhirnya gue download juga aplikasi TikTok. Karena selain videographer, kerjaan gue juga banyak sangkut pautnya dengan digital marketing. Dan TikTok sudah menjadi salah satu aplikasi yang menyaingi aplikasi-aplikasi besar seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, gue menemukan salah satu konten di TikTok itu konten pamer. Terus gue kepoin, ya antara iri dan kesel kenapa gue gak bisa sekaya dia. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton ini udah tahu siapa orang ini. Namanya adalah Indra Kesuma, atau kalau di TikTok dan di Instagram namanya Indra Kens. Tapi sebelum kita gibahin dan ngomongin dia, ada baiknya kita bikin kopi dahulu biar semangat gibahin orang gitu ya. Tapi karena gue lagi males banget untuk bikin B-roll coffee, jadi kita pinjem B-roll dari Babang Ganteng Peter McKinnon. So, ya, kopi udah jadi, kita seruput dahulu. Jadi karena gue kepo, akhirnya gue kepoin dia sampai ke YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Maaf, pasti mereka itu gak kaya, Om. Nah, di podcast Om Deddy tersebut, si Indra ini sempat ngomongin soal Dream Book. Ini buku Dream Book gua, Om. Buku impian gua. Ini gua bikin dari tahun 2017-18. Di sini isinya adalah gambar-gambar yang pengen gua capai. Dulu waktu zaman yang gue ikut MLM, gue sempat ikut MLM. There is so much thing that you don't know about me. Beberapa mentor itu ngomong kalau misalnya ketika kita memiliki cita-cita atau angan-angan dan kita memvisualisasikan hal tersebut, itu cenderung lebih cepat terlaksana. Maksudnya memvisualisasikan di sini adalah dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Ya bisa juga sih memvisualisasikan cita-cita dan angan-angan kita di dalam pikiran aja. Nah, dengan membayangkan kemudian melihat tulisan ataupun gambar, itu secara nggak sadar memaksa alam bawah sadar kita, secara nggak sadar memaksa alam bawah sadar. Secara nggak sadar memaksa kita untuk melakukan hal-hal kecil yang membantu kita untuk mencapai cita-cita maupun angan-angan tersebut. Dan secara tidak langsung kita sudah menerapkan yang dinamakan Law of Attraction atau LOA untuk berjalan semakin dekat menuju apa yang ingin kita capai. Lain kali gue akan bahas bareng sama kalian tentang apa itu Law of Attraction. Nah, bahkan Om Tora Sudiro di podcastnya Gofar Hilman Ngobam memiliki pengalaman dalam memvisualisasikan angan-angan ataupun cita-cita yang dia miliki. Bukan. Jadi gue pernah ikut seminar gimana caranya membangkitkan semangat lo bekerja. Adalah lo taruh gambar atau poster yang paling lo pinginin di depan lo, yang lo lihat tiap hari, yang sampai alam bawah sadar lo, wah, ngeyakinin lo punya itu. Ini nih kayak ini. Nah, gue taruh foto motor. Gue dulu pingin Harley kan. Selalu pingin Harley. Gue taruh foto Harley di depan itu. Kosong. Cuman foto Harley doang. Gue taruh foto cewek aja. Carikan. Gue kan agency, banyak foto cewek. Ada satu foto cewek. Ini nih taruh.
Mika tuh. Mika. Waktu itu iklan apa? Oh ini Gua nggak database tahu. ya? Iya database. Database Gua nggak tahu agency. dia iklan apa. Iya. Pokoknya gue taruh foto dia gitu. Di tahun yang sama gue dapet tuh motor, dapet si Mika. Wih. Tahu gitu gue taruh yang lain. Dan sebenarnya gue juga udah melakukan visualisasi ini, tapi dalam bentuk tulisan. Karena kalau kalian mengikuti perjalanan gue dalam proses belajar hidup minimalis, gue sempet ngebahas juga tentang journaling supaya kita nggak overthinking. By the way, itu akan gue bikin video update-nya beberapa hari atau minggu ke depan. Nah, karena konten itulah gue jadi tergerak untuk memiliki dream book gue sendiri. Karena pas banget waktunya, kita udah di penghujung 2020, tahun yang wow. Dan makanya gue akan bereksperimen dengan dream book ini untuk tahun 2021 dan selanjutnya. Ini dia buku dream book gue, sengaja gue gabung dengan buku jurnal gue karena biar nggak terlalu banyak buku yang dibawa, ya namanya juga minimalis, jadi minimal satu aja. Nah, di sini juga udah ada beberapa gambar tentang angan-angan dan cita-cita gue di 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Kayak misalnya punya rumah, steady secara income dan finansial, Mavic Mini, kemudian ada mobil, Raja 4 tahun 2022 paling lama. Nah, tapi kalau misalnya kita udah punya dream book, kemudian dream booknya udah ditempelin beberapa gambar cita-cita kita, terus kita tinggalin aja di rumah, ya sama aja bohong. Makanya itu juga adalah salah satu kenapa gue gabungin dream book gue di dalam jurnal gue, karena setiap kali gue journaling, setiap malam gue journaling, gue bisa refleksi lagi, gue bisa melihat lagi hal-hal apa aja yang ingin gue capai di tahun-tahun berikutnya. Tapi ya kalau misalnya ternyata kalian udah bikin dream book terus ditaruh di dalam kamar, di dalam rumah, ya ngapain punya dream book? Mending scrolling TikTok lagi aja. What? Gue akan update juga apakah dream book ini berpengaruh dalam hidup gue atau cuma sekedar tempelan gambar yang bikin seru aja. That's it for today. Semoga kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru atau mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di video-video gue. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah. Dan untuk kalian yang belum menonton video-video gue tentang hidup minimalis, bagaimana proses gue menjalaninya, silakan tekan link yang ada di bawah. Gue taruh linknya yang ada di bawah. Komen kalau kalian punya komentar. Share video ini ke tetangga, mantan, gebetan kalian. Gue Edo Murtada. See you next video. Peace out.